berdoa dimulai doa. Jadi adik-adik semua kami ucapkan terima kasih kepada yang sudah berkenan untuk hadir mengikuti kegiatan bimbingan pertama ini. Sebelumnya ada yang tahu nggak bimbingan pertama itu apa? Oke, baik, kakak akan menjelaskannya. Jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu jenis layanan dalam bimbingan konseling yang menggunakan dinamika kelompok dengan beberapa orang dan sejumlah orang. Jadi bimbingan kelompok ini adalah untuk dibutuhkan untuk memperoleh informasi baru dan pemahaman baru. Jadi adapun tujuan dari bimbingan kelompok kali ini adalah agar adik-adik di sini dapat memperoleh informasi baru dan pemahaman baru serta upaya pengembangan diri adik-adik. Jadi adik-adik tahu nggak kenapa kita membentuk seperti ini? Ya, jadi ada cara pelaksanaannya adalah dengan membentuk setengah lingkaran seperti ini yang terdiri dari 8 orang sampai 12 orang. Kalau saat ini kita terdiri dari 8 orang ya. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan adalah apabila adik-adik ingin menyampaikan pendapatnya, maka diharapkan secara sukarela dan terbuka. Dan apabila ada hal-hal pribadi atau masalah pribadi yang dikemukakan di dalam kelompok ini, diharapkan adik-adik dapat merahasiakannya. Dan apabila adik-adik ingin menyampaikan pendapatnya, adik-adik diharapkan mengajukan tangan terlebih dahulu. Kemudian apabila tangan sudah mempersilahkan, baru adik-adik menyampaikan pendapatnya. Dapat dipahami? Selanjutnya, sebelum kita melangkah kegiatan intinya, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Mulai dari kakak ya, dengan menyebutkan nama dan hobinya. Ya. Nama saya dia kepada terkait tadi, hobi saya membaca. Silakan mulai. Ya.
malamnya belum pernah belajar nih, terus paginya bingung nih ujian, kan kayak gitu. Oh berarti di sini alhamdulillah semuanya malamnya belajar. Tapi nggak sistem kebut semalamnya. Oh, oke baik. Jadi di sini teman-teman ada yang tahu nggak sih akibat dari matematikanya? Oh iya benar, apabila temannya yang salah dia bakal ikutan saja. Misalkan yang ngasih nyontek, yang mau nyontek, yang ngasih nyontek juga ikutan salah. Iya, ada lagi. Oke, di sini coba kamu apa? Ya karena tidak umumnya, karena nggak mau jalan nyontek, akhirnya dia nyontek. Nah, benar yang dibilang sama Basma sama Fadia bahwa akibat dari nyontek itu nanti dia nggak mau dapat nilai jelek, terus juga nanti dia yang nyontek jadi yang ngasih nyontek justru malah jadi salah. Oke baik. Nah teman-teman, di sini ada akibat yang lebih parah nih dari perilaku nyontek. Misalkan teman-teman di sini kalau misalkan biasa menerapkan perilaku menyontek, maka nanti teman-teman nggak akan punya terus nggak akan punya rasa percaya diri. Ini teman-teman jadi nggak pede, bahasanya sekarang nggak pede ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ngelakuin nanti kan teman-teman sekarang kelas 4 ya, nanti teman-teman mau udah ujian SMP, maka teman-teman nanti nggak akan pede ngejalanin ininya soalnya ya benar nggak ya, ya nggak pernah nggak kayak gitu. Misalkan kalian lagi ngisi ulangan nih, kita salah kali ya, aja lah gitu, berarti nggak boleh tuh. Maka mulai sekarang kalau bisa teman-teman akibatnya kan teman-teman udah tahu nih. Pertama, teman-teman jadi nggak punya rasa percaya diri, teman-teman nggak pede, nggak percaya sama diri teman-teman, teman-teman nggak yakin sama diri teman-teman, padahal teman-teman itu tahu apa yang harus teman-teman lakuin. Karena nilai itu buat teman-teman atau buat temannya teman-teman? Buat diri sendiri ya. Jadi nilai itu buat diri sendiri, buat diri sendiri. Oke baik. Tadi kan teman-teman yang pertama tadi kurang percaya diri. Nah yang kedua nih teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman biasa nyontek, nanti teman-teman bakal akan terbiasa dan akan menjadi perilaku nyontek itu akan selamanya. Kalau teman-teman tahu nggak kenapa seseorang itu nyontek itu kan sama kayak menjiplak, mengambil ya kan, teman-teman mengambil jawaban dari temannya, kemudian teman-teman tulis di tulisan teman-teman. Maka nanti suatu saat nanti ketika teman-teman sudah bisa semua, ketika teman-teman sudah bisa bekerja, maka teman-teman akan berpotensi menjadi seorang koruptor. Ayo, di sini siapa yang mau jadi koruptor? Tahu kan koruptor itu apa? Ya orang yang korupsi. Nah makanya karena dari akibat perilaku menyontek dari mulai saat ini, dari mulai SD, SMP sampai SMA, apabila teman-teman masih melakukannya, maka melakukan kebiasaan-kebiasaan itu maka tidak bisa menjadi teman-teman nantinya. Pertama tadi percaya diri, menjadi seorang koruptor, dan yang terakhir ini apabila teman-teman menyontek berarti teman-teman nggak tahu kualitas diri teman-teman di sini. Nah, teman-teman nggak tahu sebenarnya saya bisa nggak ya. Misalkan teman-teman di sini ada yang dapat peringkat 10 besar, tapi teman-teman di situ ada beberapa hasil ulangannya dari menyontek, maka teman-teman nggak yakin ini benar nggak sih kualitas nilai dari saya murninya gitu. Oke baik, di sini salah satu dari bimbingan kelompok ini diharapkan teman-teman ini dapat menyampaikan pendapatnya ya. Jadi tadi kan kita udah membahas masalah dampak, akibat. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih kenapa seseorang itu gimana caranya seseorang itu buat tidak menyontek lagi? Membiasakan diri belajar. Ya, biasakan belajar. Sebelah sini aja dong. Coba kamu apa?
belajar, membuka bukunya, terus ngerjain PR. Kalau kayak gitu kira-kira mau nyontek itu bakal dilakuin nggak? Enggak ya, berarti kalau misalkan teman-teman udah belajar sebelumnya, maka teman-teman nggak akan melakukan perilaku menyontek, membuka buku dari kolom. Terus kakak mau nanya, tadi kan salah satu perilaku menyontek itu misalkan kayak membuka buku dari kolom ya. Tadi yang jawab si Naila ya. Nah iya tuh sekarang banyak banget yang kayak gitu. Di sini teman-teman ada temen yang kayak gitu. Banyak ya. Berarti mulai saat ini teman-teman gini. Tadi kan teman-teman udah tahu ya dari dampaknya, dari akibatnya kalau teman-teman nyontek, teman-teman nggak percaya diri, berpotensi jadi koruptor, terus teman-teman nggak tahu kualitas diri teman-teman. Nah sekarang tadi kita udah tahu nih gimana sih caranya buat menghindari perilaku menyontek itu. Belajar dengan belajar dengan sistem kebersamaan, belajarnya udah dari lama ya. Terus kalau misalkan teman-teman ada yang nggak paham, lebih baik teman-teman tanya ke gurunya ya. Jadi tadi kita udah ngebahas semuanya. Oke baik, selanjutnya kita akan melakukan tadi kan kita udah tahu nih dari pengertiannya, dampaknya, akibatnya, terus solusinya. Nah sekarang kita akan komitmen nih, komitmen apa atau cara apa yang bakal teman-teman janji apa yang bakal teman-teman terapkan setelah mendapatkan materi ini. Oke, ada siapa? Oke, Naila. Oke, Naila berkomitmen untuk tidak menyontek lagi. Selanjutnya, Saya benar-benar akan belajar mengajar lagi. ya belajar mengajar lagi ya. Ya, oke, belajar dengan giat dan tidak akan menyontek. Ya, selanjutnya, terima kasih. Ya, jadi belajar dengan giat dan tekun. Selanjutnya, oke. Oke, belajar dengan giat dan tidak menyontek lagi. Ada lagi? Belajar dengan tekun dan insya Allah tidak akan menyontek. Belajar dengan tekun dan insya Allah tidak akan menyontek. Insya Allah ya. Ya, selanjutnya. Tapi langsung kalau ada cara macam berarti teman-teman di sini udah berkomitmen, teman-teman di sini udah janji bahwa teman-teman akan belajar dengan lebih giat. Teman-teman tidak akan melanjutkan perilaku menyontek. Dan kalau bisa, kalau ada teman dari teman-teman di sini yang misalkan di kelas ini yang menyontek dan lain sebagainya, apa yang harus teman-teman lakukan? Menegurnya, Menegurnya, menasihatinya. menasihatinya, iya menasihatinya lagi. Oke baik, berarti teman-teman harus menegurnya dan nasihatinya. Oke baik, nah kayaknya teman-teman di sini udah mulai agak bosan ya, udah mulai agak bete nih. Jadi di sini kakak ada ice breaking, bisa berdiri, bisa diri ya. Nah, jadi ice breakingnya gini teman-teman. Teman-teman itu tangannya begini coba. Nah, misalkan tangan teman-teman ini, tangan telunjuk sebelah sini, kita di sini. Oke, selanjutnya sama. Kamu di sini, salah. Nah, kamu sama. Oke, selanjutnya kayak gitu, udah. Ya benar ya, oke ya. Berarti ada di sini. Oke, jadi gini teman-teman. Nama speakingnya ini story. Jadi apabila teman-teman, jadi nanti kakak bakal bercerita nih, kakak bakal cerita. Terus nanti kalau misalkan kakak menyebutkan, kita sepakat nih, sebutin nama hewan seperti kucing atau buah-buahan aja. Buah-buahan aja ya. Berarti kalau kakak sebut buah apel, maka teman-teman yang tangannya di sini harus angkat dan teman-teman yang tangannya kayak gini harus kayak gini. Oke, siap ya. Berarti nggak boleh kena ya, nggak boleh sampai kena nih. Udah, ya.
Baik, kita mulai ya. Berarti kita sepakati kalau kita ngedengar kata apel, berarti harus ini ditepuk. Nah, gitu ya. Yang ini diangkat, ini ditepuk. Oke, paham ya? Ya, kita mulai nih. Jadi teman-teman harus fokus nih. Nah, suatu hari saya pergi ke pasar untuk membeli apel. Ya, kamu boleh duduk dulu. Kalau enggak, kakak nggak usah ikutan kali ya. Kalian aja, kakak yang cerita. Ulang lagi, ulang. Nah, kakak cerita aja kalian yang gitu, oke ya. Suatu hari kita ulang ya. Suatu hari saya pergi ke pasar untuk membeli anggur dulu. Anggur dan buah-buahan. Saya menyukai warna merah karena warna merah itu adalah warna apel. Kena ya? Ya duduk dulu yang ini. Yang kena yang mana? Oh iya, iya. Nah, oh itu dikena. Ya udah duduk. Nah, lanjut ya. Masang lagi. Nah, setelah saya membeli apel, saya lalu pergi bersama mama saya untuk belanja pakaian dan lain sebagainya. Kenapa saya menyukai warna merah? Karena warna merah itu adalah warna yang cerah. Karena warna yang cerah. Adik saya menyukai buah-buahan anggur dan apel. Oke, ya tepuk tangan buat kita semua. Duduk boleh berdiri, yang diri boleh duduk. Wah, ada 4 orang nih ya. Oke, baik, di sini teman-teman boleh unjuk kebolehan. Jadi di sini teman-teman misalkan ada yang bisa nyanyi, boleh nyanyi, ada yang bisa puisi, boleh puisi. Jadi teman-teman di sini unjuk kebolehan. Kita sepakati nih. Kira-kira teman yang hidup di sini ini mau kita kasih apa? Bareng-bareng boleh, nyanyi sama joget tuh. Ayo nyanyi sama joget. Berarti nyanyi plus joget ya? Ya. Gak apa-apa jogetnya asal-asalan aja. Ayo mau nyanyi apa? Nyanyi apa? Ayo yang di sini yang sendiri mau nyanyi apa? Gak apa-apa, ayo mau nyanyi apa? Balonku aja, kayak nyanyi balonku pakai O ya. Ya, pakai O ya, tapi yang kenceng ya suaranya ya. Gak apa-apa, enggak kok nggak akan aku mati semua ini nyanyi aja. Ayo, yang lain tuh tangan ya. Ayo, 1, 2, 3.
bimbingan kelompok kali ini akan jadi mau teman-teman adakan lagi? Mau ya, berarti nanti untuk waktu dan tempatnya bisa kita komunikasikan lagi. Nah, selanjutnya sebelum kita menutup bimbingan kelompok kali ini, ada baiknya kita berdoa agar materi yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman dan dapat teman-teman terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa. Doa selesai. Oke, sebelum kita menutup, kakak punya jargon nih. Jadi jargonnya kalau kita bilang kita bisa untuk tidak menyontek, tapi tangannya semua ini. Semangat ya. Oke. 1, 2, 3. Kita bisa untuk tidak menyontek. Sekali lagi, kurang semangat. 1, 2, 3. Kita bisa untuk tidak menyontek. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom, getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses, asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. We are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun tonight. We are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun. No, I know that I'm not all that you got. I guess that I just thought maybe we could find new ways to fall apart. But our friends are back, so let's raise a toast. 'Cause I found someone to carry me home tonight. We are young, so let's set the world on fire. We can burn bright
time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight.